Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa bersama rekan saya Mutiara. Di video ini kita akan membahas tentang emotional intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan emosional, khususnya perannya pada dunia profesional. Nah, kenapa penting? Karena di dunia kerja, kecerdasan emosional itu sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Dengan memiliki emotional intelligence, kita bisa mengelola emosi, membangun kerjasama, dan menjadi pribadi yang lebih matang. Sekarang, yuk kita bahas dulu apa itu emotional intelligence. Menurut Daniel Goleman, ada 5 dimensi dalam emotional intelligence. Pertama, ada self-awareness, yaitu kesadaran diri. Yang kedua, ada self-regulation, yaitu pengendalian diri. Yang ketiga, ada motivation atau motivasi dari dalam diri. Keempat, empati, kemampuan memahami orang lain. Dan kelima, ada social skill, di mana itu adalah keterampilan sosial untuk berinteraksi sesama manusia. Kelima aspek ini saling melengkapi dan lima-limanya sangat penting untuk sukses di dunia profesional atau di dunia pekerjaan. Baiklah, dengan saya Mutiara Fiasabiala dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Najwa, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang contohnya agar lebih mudah dipahami. Yang pertama yaitu self-awareness atau self-confident. Saya akan memberikan contoh presentasi pada saat rapat di sini, yaitu pada saat presentasi rapat semua orang akan diam. Nah, di mana kita yang maju untuk presentasi dan memaparkan ide dan gagasan kita dengan percaya diri tanpa rasa ragu dan tanpa rasa malu, yang itu biasa disebut dengan self-confident. Menyampaikan pendapat yang baik tanpa ragu, menurut saya juga salah satu bentuk dari kesadaran diri atau tahu potensi kita dan berani menunjukkannya. Baiklah, yang kedua yaitu self-regulation dan adaptability, yaitu dimana ada perubahan dan beradaptasi. Misalkan saya akan mencontohkan sebuah perusahaan yang mengganti sistem atau software kerjanya. Kita akan merasa kaget dan bingung bagaimana cara melakukannya. Tapi dengan adaptability, kita bisa belajar dan menguasai sistem yang baru tersebut, yaitu dengan beradaptasi secara perlahan dan terus belajar dengan hal-hal yang baru. Nah, dengan pengendalian diri ini bikin saya tetap produktif dan bisa menjalani hari-hari dengan baik. Yang ketiga yaitu motivation dan komitmen. Maka di sini saya akan memberikan sedikit contoh, yaitu seperti lembur saat bekerja. Mungkin saat kita bekerja kita diberikan pekerjaan dengan deadline yang mepet atau tekanan yang tinggi. Tapi saat kita menyelesaikan pekerjaan tersebut, itu adalah komitmen dari diri kita sendiri dan cara kita menunjukkan bagaimana itu komitmen dan motivasi dalam profesional kita dalam bekerja. Yaitu selanjutnya adalah empati dan understanding. Saya akan di sini memberikan sedikit contoh teman yang sedang murung atau sedang tidak baik-baik saja. Dibandingkan cuek, saya lebih memilih untuk menanyakan apa hal sekiranya dan mendengarkan cerita dari teman saya atau menghibur teman saya jika dia belum berniat untuk bercerita. Di situ saya sedang menyalurkan empati saya terhadap teman saya yang sedang tidak baik-baik saja. Terakhir adalah social skill dan conflict management. Saya akan mencontohkan, yaitu di mana di suatu tim di pekerjaan saya ada dua teman saya yang berdebat dan berbeda pendapat. Di situ saya akan mencoba menjadi penengah, di mana saya akan melakukan conflict management. Saya akan mendengarkan masukan dari si A dan masukan dari si B, lalu saya akan menyerap itu dan akan mencari solusi yang baik serta pilihan yang paling tepat untuk tim saya. Nah, dari 5 contoh tadi, kita bisa lihat kalau emotional intelligence itu sangat penting di dunia profesional. Self-confidence bikin kita berani dan percaya diri, adaptability bikin kita fleksibel, komitmen menjaga konsistensi, empati mempererat hubungan, dan conflict management menjaga keharmonisan tim dalam bekerja. Jadi teman-teman, kesimpulannya, emotional intelligence adalah soft skill yang harus kita latih setiap harinya. Dengan emotional intelligence, kita menjadi pribadi yang profesional dan dipercaya oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita. Jadi sekian video dari kita, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.